Pertolongan pemeliharaan Tuhan bagi kita sekalian yang kita terus alami. Sudah sekitar atau hampir 70 hari ya, waktu yang cukup panjang kita menjalani dengan bergumul dan terus menghadapi satu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Tapi kita mengucap syukur kita masih terpelihara oleh Tuhan sampai pada saat ini kita tetap kuat dan sehat menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan keyakinan kita bahwa Tuhan akan terus menjaga memelihara kita dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari mengarahkan hati kepada Tuhan untuk kita menerima firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada hari ini. Saya telah pilihkan dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang pertama. Ya, maaf bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di dalam lembaran kita saya tulis Habakuk pasal 2. Yang sebenarnya Habakuk pasal 1. Iya. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Habakuk pasal 1 ayat, ya minta maaf, sudah benar, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Minta maaf Bapak Ibu sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Pembacaan kita dari Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Namun yang saya tuliskan di lembaran adalah pasal 1, minta maaf. Minta tolong dibuka di Habakuk pasal 2. Ya. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan ini untuk kita baca bersama-sama di hari ini yang menjadi kekuatan dan perenungan kita. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita membaca secara bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sekali lagi terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dari firman Tuhan ini kita mau merenungkan di bawah satu pokok perenungan kita di hari ini, yaitu tetap percaya walaupun menghadapi penderitaan. Ya. Tetap percaya walaupun menghadapi penderitaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan penderitaan itu sudah menjadi kenyataan yang terus melanda perjalanan kehidupan kita. Ketika kita merenungkan bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan penderitaan. Penderitaan itu secara umum adalah satu keadaan tidak nyaman.
atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh banyak hal. Penderitaan itu bisa dialami secara fisik, mungkin karena kesakitan-kesakitan, kelemahan-kelemahan yang terjadi di fisik kita ini, di jasmani kita ini, membuat kita sakit, tidak nyaman, atau menderita. Dan juga penderitaan yang kita alami yang berhubungan dengan jiwa kita. Meskipun secara fisik kita tidak sakit, tapi jiwa ini juga mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Lalu kita sering bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Bukankah Tuhan ini berdaulat, berkuasa penuh atas hidup ini, yang seharusnya membawa kita kepada kehidupan yang nyaman setiap hari, dibebaskan, dilepaskan dari penderitaan-penderitaan. Namun di balik semuanya itu, kita masih sering menghadapi dan mengalami yang namanya penderitaan. Tapi sebagai orang percaya yang telah Tuhan berikan iman kepada kita, yang kita yakini dalam Yesus Kristus, kita terima dan yakini dalam Yesus Kristus, itu yang akan terus menguatkan kita menghadapi setiap penderitaan. Dan terus memahami, mengerti bahwa penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan, ya, diizinkan oleh Tuhan bagi kita, karena ada rancangan Tuhan yang indah, ada rancangan Tuhan yang baik yang akan dinyatakan pada waktu Tuhan sendiri. Pada waktu Tuhan sendiri, bukan waktu manusia. Ya. Karena waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Dan di sini kita perlu yang namanya iman. Menyadari, mengerti bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup ini, dan pasti akan menyatakan yang terbaik bagi kehidupan ini. Memang kita sudah beriman, ya, dan itu saya yakini bahwa kita sebagai orang percaya terus memegang teguh iman ini, terus memeliharanya hingga di saat ini. Tetapi kita akan terus diperhadapkan dengan kenyataan, dan kadang-kadang kita masih bertanya dengan kenyataan-kenyataan itu yang hadir. Dan pertanyaan-pertanyaan itu kadang muncul dari kehidupan kita, bahwa sampai berapa lama penderitaan ini berlangsung? Sampai berapa hari, sampai berapa bulan, sampai berapa tahun penderitaan ini terus nyata dan terjadi dalam kehidupanku? Ya. Bagi orang yang mengalami yang namanya ketidaknyamanan atau penderitaan, waktu itu seakan-akan begitu lama, begitu panjang. Ya. Tetapi bagi orang yang mengalami kenyamanan hidup, yang tidak mengalami penderitaan, waktu itu terasa singkat sekali. Bagi orang yang menderita, yang tidak nyaman, waktu itu berjalan terasa lambat. Tapi bagi orang yang nyaman-nyaman hidupnya, tidak mengalami penderitaan, waktu itu terasa cepat sekali. Ini persoalan waktu yang kita kaitkan dengan perasaan keadaan yang kita alami. Kita memang sudah beriman, tapi ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, ketidaknyamanan, kita akan sering bertanya dalam hidup kita ini, sampai berapa lama semuanya ini akan berakhir? Ya. Kemudian selain kita bertanya sampai berapa lama, kita juga seakan-akan dalam hidup ini bertanya, seberapa berat penderitaan itu? Kita maunya penderitaan itu semakin hari semakin turun, ya. Dari yang kita merasakan berat, kemudian turun lalu hilang. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, malah semakin berat,
semakin tidak selesai, semakin bertambah dan bertambah dalam perjalanan kehidupan kita. Saat sekarang ini kita diperhadapkan dengan kondisi virus corona yang membuat kita sering bertanya sampai berapa lama sih keadaan ini akan berakhir. Ya. Harapan kita setiap hari semakin menurun, semakin menurun. Tapi berita-berita yang kita terima malah semakin meningkat. Nah, ini membuat kita menghadapi keadaan-keadaan menderita, bergumul, tidak nyaman dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan-perasaan ini juga sudah dialami oleh seorang yang bernama Habakuk, nabi Tuhan. Ketika kita membaca dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir atau pasal 3 dari kitab Habakuk ini, maka kita juga akan menemukan penderitaan, ketidaknyamanan yang dialami oleh Habakuk. Penderitaan itu berkecamuk dalam diri Habakuk, sehingga Habakuk dalam hidupnya menyampaikan 2 pertanyaan sehubungan dengan penderitaan, ketidaknyamanan yang tidak kunjung berhenti dan semakin berat. Yang pertama, bahwa Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Babel? Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan dilakukan oleh bangsa Babel? Ya. Dalam pertanyaan ini, Habakuk seakan-akan merasa tidak terima kalau Tuhan membiarkan. Dan dalam pertanyaan ini seakan-akan Habakuk tidak terima bahwa Tuhan seharusnya menghentikan penderitaan atau kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Babel, karena bukankah Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat atas umatnya. Habakuk hadir di zaman sebelum pembuangan ke Babel mencapai final. Habakuk hadir di zaman pemerintahan Raja Yosia dan Yoyakim, seperti yang disampaikan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 sampai dengan pasal 24. Kemudian Raja Yosia adalah raja yang baik yang membawa bangsa Yehuda atau bangsa Israel kepada Tuhan. Tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Setelah itu bangsa Yehuda atau bangsa Israel kembali hidup dalam kelaliman, kejahatan dan penindasan di bawah pemerintahan Yoahas dan Yoyakim. Di pasal 1 ayat 3 kitab Habakuk. Mereka yang berkuasa menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Bayangkan, kekuasaan dilakukan sewenang-wenang. Mereka yang berkuasa mengambil pajak dan menyengsarakan rakyat. Bukan hanya itu, tapi mereka membuat patung berhala untuk mereka sembah, sehingga membuat Allah murka. Ya. Lalu Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini? Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab kepada Habakuk, ada waktunya bangsa Yehuda akan dihukum ke dalam pembuangan, dan Tuhan akan memakai bangsa lain untuk menghukum Yehuda. Ya. Jawaban Tuhan berbeda dari apa yang Habakuk inginkan. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan Habakuk kepada Tuhan, bagaimana mungkin Allah menghukum bangsa Yehuda ini atau orang Israel ini, karena dia adalah umat pilihannya, dan yang dipakai untuk menghukum bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini adalah orang Kasdim. Bukankah Tuhan ini sudah memilih bangsa Israel? Kenapa harus menghukumnya dengan membawa bangsa yang jahat, bangsa yang kejam, bangsa yang sadis untuk menghukum mereka?
Bangsa Kasdim ini adalah bangsa yang kejam dan sadis. Ya, kalau kita baca di pasal 1 ayat 7 sampai 10, di situ disampaikan tentang kondisi dari bangsa Kasdim ini. Habakuk tidak terima bahwa bangsa Yehuda yang memiliki Allah yang berkuasa bisa ditaklukkan oleh bangsa yang jahat, yaitu bangsa Kasdim. Ini Habakuk tidak mau terima. Tidak habis pikir, mengapa bangsa Israel ini, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dimiliki oleh Allah, bisa ditaklukkan oleh bangsa lain, bangsa yang tidak bertuhan. Mengapa Tuhan tidak berpihak kepada bangsanya, umat pilihannya? Tetapi apa jawab Tuhan kepada Habakuk? Tuhan menjawab bahwa bangsa ini pun akan menerima hukuman atas perbuatan mereka. Tuhan memerintahkan Habakuk menulis semuanya itu di loh-loh batu, supaya orang semua dapat melihat janji Allah bahwa yang jahat pasti akan menerima hukuman Allah. Nah, ini keadaan yang dialami oleh Habakuk dalam perjalanan kehidupannya, yang membuat dia menderita, tidak nyaman dengan kondisi yang terjadi. Habakuk di tengah-tengah keraguannya, ratapannya, Habakuk di tengah-tengah penderitaannya, melihat dan memikirkan, mengalami apa yang ada, terus mengarahkan kembali pandangannya kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Dalam keadaan menderita, dalam keadaan tidak nyaman, dia mengarahkan kembali pandangannya kepada Tuhan. Dalam artian bahwa Habakuk kembali melihat semua rencana-rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketidaknyamanan dalam hidup ini, kita kadang lupa karena terganggu oleh keadaan atau terus berpikir dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, sehingga kadang melupakan kita, kadang membuat pikiran kita terus bergumul dengan apa yang sedang terjadi. Lalu lupa bahwa ternyata ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segala-galanya dalam dunia ini, dan kepadanya lah kita akan mengarahkan pikiran kita. Kalau pikiran kita dalam dunia ini begitu terganggu, begitu gelisah, begitu khawatir, maka mari kita mengarahkan kembali pandangan kepada Tuhan, ya, memandang kepada Tuhan sebagai yang mengatur segala isi dunia ini, membuat segala sesuatunya terjadi di tengah-tengah dunia ini. Apa yang perlu kita pelajari dari Habakuk? Ya. Apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan Habakuk dalam menghadapi penderitaan yang membuat dia tidak nyaman? Yang pertama, bahwa pelajaran yang perlu kita pelajari darinya adalah kita harus melihat. Ya. Kita harus melihat. Di ayat 1 mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Di sini Habakuk menyatakan atau mengatakan bahwa aku mau berdiri di tempat pengintaianku dengan berdiri tegak di menara, ya, dan aku akan meninjau. Menara di sini adalah satu tempat yang tinggi, yang melambangkan bahwa di atas menara itu bisa melihat dari segala aspek atau melihat ke segala sisi, ke segala arah tentang keadaan-keadaan yang terjadi dan akan terjadi. Lalu di sini Habakuk mengatakan bahwa aku mau melihat. Melihat apa? Habakuk mau melihat Tuhan bekerja. Habakuk mau melihat Tuhan mau berkarya. Habakuk memposisikan dirinya seperti seorang penjaga di menara pengawal. Seorang penjaga tidak boleh tertidur, tidak boleh lalai, tidak boleh terlalu reaktif sehingga meninggalkan posnya. Tapi seorang penjaga harus diam,
melihat dan siaga, melihat keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarnya. Nah, apa arti dari menara pengawal ini? Ini merupakan sebuah tindakan menarik diri dari pandangan kita dari dunia ini dan mengarahkan pandangan kita ke surga. Memang kita masih ada dalam dunia ini, dan mau tidak mau kita akan terpengaruh dengan kondisi yang terjadi dalam dunia ini. Tapi Tuhan mau supaya kita mengarahkan pandangan kita ke surga. Dan pemahaman ini membawa kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita tenang menghadapi pergumulan kita. Ya. Tuhan mau supaya kita tenang menghadapi pergumulan kita. Tuhan ingin kita melihat bukan apa yang di depan mata, tetapi melihat apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan mau siapkan di balik penderitaan itu. Itu sebenarnya yang dilihat oleh Habakuk. Memang dia melihat penderitaan, memang dia melihat berbagai keadaan yang tidak nyaman di sekitarnya. Tapi dia mau mengarahkan pandangannya kepada Bapa dan mau melihat apa yang sedang disiapkan di balik penderitaan itu. Ya. Tuhan mau sekali lagi kita fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada masalahnya dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mau melihat pekerjaan Allah yang lebih dahsyat pada hari-hari yang telah berlalu, pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat dalam perjalanan kehidupan umat manusia adalah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan umat manusia. Ini pekerjaan yang sangat besar yang dilakukan oleh Allah. Lalu kita mau melihat karya Allah itu, pekerjaan Allah itu, lalu kita bawa dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Pekerjaan yang terlalu besar sudah dilakukan oleh Allah menyelamatkan kita, apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu besar dari itu, seperti pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Mari kita terus melihat pekerjaan Allah yang sudah begitu besar dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tidak terlalu fokus dengan keadaan yang terjadi sekarang, tidak terlalu dipengaruhi, tapi terus melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira kita sudah terlatih dengan setiap permasalahan pergumulan yang terjadi. Ya. Bapak Ibu yang ada sekalian, lebih lama hidup, dan ketika kita lebih lama hidup, maka kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang besar dalam hidup kita. Kalau kita melihat ke belakang perjalanan kehidupan Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu banyak perkara yang besar yang Tuhan sudah buat. Ya. Sudah terlalu besar pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah buat, yang ketika saat itu kita hadapi, kita merasa bahwa kita tidak mampu. Tapi saksikan sekarang Tuhan sudah menolong. Dan rasa-rasanya seperti saat inilah keadaan yang kita alami. Kita memang bergumul dan bergumul, tapi pastikan bahwa semuanya ini akan berlalu. Lalu kita menyatakan bahwa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran dari Habakuk yang perlu kita lihat adalah menunggu. Ya. Di ayat 2 dan ayat yang ketiga, menunggu. Tuhan tidak main-main dengan janjinya. Ya, Tuhan tidak main-main dengan janjinya. Tuhan itu sangat berbeda dengan kita manusia. Tapi persoalannya adalah antara Tuhan dan kita manusia. Ya. Tuhan memang tidak main-main dengan janjinya, pasti Dia genapi. Tapi persoalan yang ada pada kita manusia adalah kita maunya cepat selesai. Ya, kita maunya cepat selesai, dan tidak ada yang mau berlama-lama ketika menghadapi penderitaan. Kita maunya cepat, ya, cepat berlalu. Tapi ini yang dikatakan oleh lagu-lagu yang sering kita dengar, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengatur sendiri jadwal-jadwalnya sendiri. Kapan dia nyatakan penderitaan, kapan dia akan hentikan. Berapa waktu yang dia akan pakai untuk manusia itu mengalami ketidaknyamanan atau penderitaan, lalu dia bebaskan. Karena Tuhan ini adalah pengatur segalanya. Dia tahu bulan sekian, waktu sekian. Ya. Memang kalau kita mau mengukur dengan kemauan kita, maka kita akan selalu menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena kita maunya cepat. Habakuk menantikan waktu Tuhan dengan merenungkannya karya Tuhan dalam hidupnya. Dan sambil menunggu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Waktu sangat erat kaitannya dengan bersabar. Ya. Waktu sangat erat kaitannya dengan bersabar. Dalam melewati waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan sendiri, yang Tuhan mau dari kita manusia adalah kesabaran. Meskipun dalam menunggu itu kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal. Ya, karena kita akan melewati siang malam. Ketika malam kita mungkin akan merasa takut, ketika siang kita mungkin akan diperhadapkan dengan terik matahari. Ya. Dalam menunggu waktu yang Tuhan tetapkan sendiri, kapan semuanya selesai ini, Tuhan mau supaya kita tetap bersabar. Ya. Tuhan mau supaya kita tetap bersabar. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan sendiri. Yang Tuhan mau kita tetap sabar. Kemudian yang terakhir, bahwa kita bisa belajar dari Habakuk adalah dengan cara tetap mengimani, tetap percaya meskipun penderitaan itu datang. Bangsa Babel merasa sombong sebagai bangsa yang terkuat, tetapi akan hidup di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup oleh percayanya. Ya. Di dalam keadaan yang seolah-olah Allah tidak bekerja, ya, menurut perasaan kita, sesungguhnya Dia terus bekerja menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Karena itu perlu kita ingat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup kita. Sehingga yang sangat perlu juga kita tetap mengimani bahwa Tuhan tetap ada menolong dan memelihara kita. Punya iman, ya. Punya keyakinan yang kokoh dalam perjalanan kehidupan. Itu yang tetap diyakini dalam kehidupan Habakuk, sehingga pada akhirnya memang semuanya berakhir. Ketidaknyamanan, ya, penderitaan yang hadir, semuanya berakhir. Karena Habakuk ini mau melihat, Habakuk ini mau bertahan bersabar, Habakuk ini tetap mau hidup dalam iman. Itu yang menjadi keyakinan kita di saat-saat sekarang ini. Mari Bapak Ibu, kita tetap melihat pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita, dan itu akan tetap dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan sebelumnya mungkin Bapak Ibu merasakan penderitaan yang jauh lebih berat dari ini, dan Tuhan mau supaya kita tetap sabar dan kita tetap beriman bahwa Tuhan akan terus memelihara, menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.